Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Kamis 3 September 2020, kembali bersama saya, Pendeta Surya Samudra Diamsyah. Kita akan masuk di dalam program Pelita Bagi Kakiku. Kita akan mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu bersyukur untuk waktu pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara yang segar, dan untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan oleh karena itu, ya Bapa Surgawi, kami mau memulai aktivitas kami pada pagi hari ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Berbicaralah, ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita secara leksionaris pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21, di mana Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga yang mencetak Alkitab kita, memberikan judul Kekhawatiran Paulus. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Sungguh aku, yaitu Rasul Paulus, telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus
mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang dimana yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang boleh dengan setia melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menjadi satu pribadi yang dicurigai oleh jemaat Korintus. Rasul Paulus dipandang sebagai pribadi yang mencoba untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bungkus pelayanan. Rasul Paulus dipandang sebagai orang yang sebenarnya tidak berkualitas dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, dan oleh karena itu Rasul Paulus sekedar cari makan, cari keuntungan, dan bahkan menjadi beban bagi kehidupan jemaat di kota Korintus. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
jemaat di Korintus ini kemudian diingatkan atau boleh juga dikatakan ditegur oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mencoba membandingkan dirinya dengan rasul-rasul yang lain yang ia katakan luar biasa itu. Ya, memang Rasul Paulus memiliki kelemahan. Kata orang, kata para ahli, Rasul Paulus itu wajahnya tidak meyakinkan, postur tubuhnya tidak meyakinkan. Ada juga yang bahkan mengatakan ia seorang yang bongkok, tidak seperti rasul-rasul lain yang tegap. Dan ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga bukanlah seorang rasul yang selama 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya jemaat di kota Korintus kemudian menuding, menghakimi, mencurigai Rasul Paulus sebagai rasul-rasulan, orang yang cuma mau mencari makan dan membebani kehidupan jemaat di kota Korintus. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam pembelaannya ini Rasul Paulus mengatakan, tidak, kami hidup di dalam roh, kami hidup dengan apa adanya, kami tidak pernah membebani kamu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, mungkin aku membebani jemaat-jemaat yang lain, tetapi aku tidak pernah membebani kalian dengan keberadaanku. Rasul Paulus juga berseru, maafkanlah aku untuk ketidakadilanku ini. Tetapi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mau menunjukkan kepada jemaat di kota Korintus bagaimanakah hidup seorang pelayan yang hidup di dalam anugerah Tuhan, bukan berdasarkan materi yang ia terima dari jemaat yang ia layani. Memang Rasul Paulus tidak pernah mau menerima apa yang diberikan oleh jemaat di Korintus. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk mencoba belajar dari tulisan Rasul Paulus ini. Setidak-tidaknya pagi hari ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, kita belajar bahwa ketika seseorang tidak hidup menjadi beban bagi yang lain, sebenarnya itu adalah karena orang tersebut memiliki prinsip hidup bergantung kepada Tuhan. Memang ibu bapak saudara yang terkasih, hidup menjadi beban bagi orang lain itu tidak enak. Setidak-tidaknya ia akan bisa dirasani, menjadi bahan percakapan, bahan pembicaraan. Si A itu loh, si B itu loh, senengannya datang ke rumah orang, minta makan, minta minum, minta uang, pinjam ini, pinjam itu. Dan kemudian dirasanya tidak enak itu menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih,
sebagai orang Kristen, berdasarkan firman Allah, saya ingatkan, janganlah kita hidup menjadi beban bagi orang lain. Sedapat mungkin justru kita hidup menopang kehidupan saudara-saudara seiman kita. Dan oleh karena itu, bangkitlah, berusahalah, percayalah, berkat Tuhan ada di dalam kehidupan ibu, bapak, saudara. Dan yang kedua, ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita belajar jangan dengan mudahnya kita mencurigai seseorang atau bahkan memberikan cap atau stempel pada orang lain. Kita tidak tahu apa yang menjadi prinsip kehidupannya. Kita tidak tahu bagaimana ia mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kalau ada seseorang yang tidak mau hidup menjadi beban, jangan dengan mudahnya kita mengatakan orang itu sombong, dikasih ini nggak mau, dikasih itu nggak mau, diberi pemberian ini menolak, diberi pemberian itu malah diberikan orang lain. Sombong sekali sih, kok tidak mau menerima pemberian saya. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan Kristiani ada satu prinsip yang biasa juga disebut dengan istilah paying forward. Apa artinya? Ketika engkau mendapatkan sesuatu, pemberian tersebut dialirkan, pemberian tersebut diberikan kepada yang lain. Ketika aku menerima sebuah kebaikan, maka aku wajib untuk memberikan kebaikan yang sama kepada orang lain. Itu yang disebut dengan prinsip paying forward. Mungkin orang yang kita beri itu adalah seseorang yang memegang teguh prinsip paying forward. Atau mungkin sejak kecil ia dididik oleh orang tuanya untuk tidak biasa menerima pemberian dari orang lain. Dengan ia tidak menerima pemberian orang lain, dalam hatinya ia sedang berkata, aku sedang menaati nasihat orang tuaku. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, jangan dengan mudahnya kita mencoba mencap, memberikan stigma atau memberikan stempel kepada seseorang. Dia sombong, dia tidak mau menerima apa yang aku berikan, atau bahkan apakah dia sedang menghina saya, pemberianku yang tidak seberapa ini dibandingkan dengan pemberian orang lain. Tidak. Setiap orang memiliki prinsip sendiri-sendiri, baik berdasarkan pengalamannya, hidup berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam firman Allah, maupun setiap orang juga memiliki prinsip masing-masing berdasarkan latar belakang pendidikan yang ia terima, pola asuh yang ia alami bersama-sama dengan orang tuanya. Mari kita belajar dua hal ini dari Yeriko, bagian yang kita baca dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus. Bagian yang kita baca ini pasal 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21 ini. Mari ibu, bapak, saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar pertama-tama kami meneladani kehidupan Rasul Paulus juga Titus
dan rekan-rekan sepelayanan mereka yang lain yang tidak mau hidup menjadi beban bagi jemaat di Korintus. Mampukanlah kami untuk hidup dan berjuang di dalam kehidupan kami ini supaya kami tidak hidup menjadi beban baik bagi kerabat, famili, keluarga besar kami maupun bagi saudara-saudara, anggota-anggota jemaat Tuhan. Tetapi biarlah yang kedua, kami pun juga belajar untuk tidak dengan mudahnya memberikan stempel, memberikan cap, apalagi yang bersifat negatif, yang bersifat buruk pada seseorang sebelum kami tahu apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami berdoa, biarlah firman yang kami baca pada hari ini betul-betul boleh kami simpan dan kami renungkan di dalam pikiran dan hati kami, serta kami laksanakan di dalam kehidupan kami sesehari lepas sesehari, sebab kami percaya firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.